warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa taraka ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat-Nya, inayahnya. Dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi tentang masalah babut taubah, ya, tentang penyebab ampunan. Di antara yang terdapat, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan qadima ala Nabi SAW Salim, ya, kata kepada Rasulullah SAW saat ini adalah tawanan, ya, fa idza imra'atun minas sabi, ternyata ada seorang wanita dari tawanan itu fatahlu buhutatiha tasbi. Kemudian itu aja sapi yang besar di akhirat. Ya. Di tengah-tengah rombongan ada seorang ibu yang mencari anaknya. Maka akhirnya dia menemukan anaknya di tengah-tengah tawanan tersebut. Fa'al saqat bi batniha wa arba'at. Maka dia menempelkan anak tersebut ke perutnya dan menyusuinya. Kekhawatiran ibu ini ketika dia panik mencari anaknya dan didapatkan anaknya, maka kita tahu puncak kasih sayang yang sangat luar biasa terjadi ketika seorang ibu itu menemukan anaknya di saat anaknya itu hilang. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan mengatakan Nabi SAW, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah menurut kalian ibu itu tega melemparkan anaknya ke neraka? Maka kemudian para sahabat mengatakan tidak. Wahia taqdiru ala alla tatrahahu, sedangkan dia mampu tidak melemparkannya. Faqala, maka Rasulullah menggambarkan, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya jauh berlipat ganda daripada si ibu ini ke anak. Ya. Kalau si ibu ini tidak tega untuk melemparkan anaknya ke neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu berkali-kali lipat lebih besar. Ya. Dengan apa? Allah masih peringatan dulu. Allah itu memberikan kepada kita nasihat. Allah memberikan kita rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Maka kalau kemudian seseorang berpikir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin memasukkan hambanya ke neraka, ya, dan tidak memberikan kesempatan kebaikan, salah besar. Makanya kadang-kadang sering muncul kata-kata yang mengerikan dengan mengatakan kalau seorang hamba, ya, sudah melakukan kebaikan, kemudian tiba-tiba Allah berkehendak memasukkan dia ke neraka, bagaimana? Ini namanya, ya, melihat bahwa Allah itu, ya, menginginkan keburukan bagi hambanya. Padahal coba lihat hadis ini. Hadis ini secara jelas jadi dalil bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya, dan gak bakal seorang itu diadab kalau tidak dikasih peringatan dulu, gak mungkin. Maka ada istilah ahlul fatrah yang sampai seperti itu. Orang-orang yang tidak masuk penyampaian kepadanya selama hidupnya, maka mereka kelak akan diuji di akhirat secara khusus. Itu disebut dengan ahlul fatrah.
di mana zaman kekosongan yang luar biasa dari mulai zamannya Nabi Isa ke Rasulullah SAW dengan zaman yang panjang. Ya. Nah, Al-Fatrah ini mereka punya ujian khusus. Ya, mereka akan diberikan hujah kepada mereka apakah mereka pantas masuk surga atau neraka. Masyaallah, ini Ibrahim dari orang. Cuma kemudian coba perhatikan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam diskusi dikatakan ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kita kalau lihat ke hadis ini, maka kita paham bahwa sesungguhnya interaksi seorang hamba kepada Allah, Allah itu melihat bagaimana prasangka dan Allah berhukum sesuai dengan prasangkanya. Allah memberikan kita nikmat setiap hari, betul? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kurang apa? Nah, kemudian ketika seorang hamba terjadi sesuatu menyalahkan Allah, maka itu merupakan keburukan cara pandang yang mengerikan. Berarti siapa yang mengerikan di sini? Manusia. Ya, sampai dikatakan indon nabi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan sesuai prasangkanya. Subhanallah. Sampai di titik seperti ini ya. Dikembalikan lagi bagaimana cara pandang seseorang kepada Allah SWT. Dia mendapatkan persis dari cara pandangnya. Kalau berhusnudzon, dia dapat husnudzon. Ya, wa indon syarran falahu. Kalau dia suudzon, buruk sangka, maka dia mendapatkan sebagaimana prasangkanya. Namun ya ikhwan, coba perhatikan apa penyebab seseorang berprasangka buruk. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada sebuah alasan besar sebenarnya yang membuat seseorang berprasangka buruk kepada Allah adalah satu. Ini penyebabnya. Maksiat itu sendiri sudah merupakan keburukan kepada Allah SWT. Artinya kita disebut pengingkar kalau kemudian nikmat itu dibalas dengan keburukan. Paham? Nah, sehingga orang yang bermaksiat akan mengikis rasa keyakinannya kepada Allah. Ketika sudah terkikis keyakinannya, yang berubah adalah bukan keyakinan dan kebaikan prasangka, tapi keburukan prasangka. Karena ketika seseorang keimanannya sudah mulai terkikis, maka mereka akan berusaha sendirian. Orang ketika berusaha sendirian, sedangkan semua kunci kebaikan di tangan Allah, maka apa yang terjadi? Berakhir dengan keburukan. Sedangkan keburukan yang dilakukan karena dirinya sendiri, dilemparkan hasilnya kepada Allah. Maka siapa yang kecil di sini? Manusia. Paham di titik ini? Jadi coba cek. Orang yang mulai suudzon, coba lihat hidup. Taat atau maksiat? Pasti maksiat, tidak mungkin tidak. Pasti. Ya. Karena orang yang taat dengan baik, mereka akan naik keimanannya. Ini sebuah kaidah yang secara jelas disebutkan bagaimana unsur kehidupan yang sebenarnya. Kemudian juga ya, coba perhatikan kurang apa ini tentang hadis tentang bagaimana seorang penjahat dengan kejahatan yang besar luar biasa, bukan ringan, dilakukan oleh satu orang. Di mana kisah ya kan fi makan qablahu. Rasulullah menceritakan, kalau saya terjemahin kita semua hafal kisahnya insyaallah. Yaitu apa? Ya, seseorang yang apa? Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Seseorang yang bunuh 99 orang. Kurang apa juga? Nah, kemudian fasa'ala an a'lam ahli al-ardh badallu al-wahid. Maka dia bertanya kepada orang yang alim dari penduduk apa? Maka kemudian ditunjukkan kepada Allah. Ini kesalahan. Al-Rahim apa namanya? Hah? Istilah. Hah? Hah? Ustaz? Bukan.
Tahu rahim istilahnya? Beda ya? Hah? Rahim ini istilah tepatnya kalau kita secara gampangnya ahli ibadah. Ahli ibadah. Dari kata rohban. Wah, ya. Maka kemudian fa'atahu, perhatikan orang ahli ibadah sama ahli ilmu, cara bicaranya lain ya. Saya jelasin sih. Maka kalau kita tanya sama ahli ibadah, muncul lahirnya begitu banyak perkara yang mengerikan. Karena ahli ibadah ini kadang-kadang lebih gampang untuk terjerumus ke dalam sesuatu kesalahan, dan kalau sudah terjerumus, naudzubillah, daripada orang ahli ilmu sebenarnya. Ketika ilmunya itu begitu, makanya ketika ditanya fa'atahu, maka didatangi dia dengan mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia bunuh 99 jiwa, fahal lahu min taubah. Dia tanyakan, ada kesempatan buat taubat kan? Maka si rahim ini mengatakan gak mungkin, gak ada. Berarti enggak. Apa yang terjadi? Dibunuh sekalian. Fakammalahu bihi mi'ah, digenapin 100. Yang terakhir yang dibunuh ahli ibadah. Kenapa? Jawab gak ingin. Kalau cuma ibadah tok, keluar masuk ke masjid, keluar masuk masjid, tapi kemudian gak mau belajar, apa yang terjadi? Menghukumi agamanya dengan mulai mengatakan katanya. Kalau sudah katanya ya, orang yang dikasih jawaban itu bisa tenang kan? Tambah panik. Ini yang mengerikan, tambah sudut sama Allah ya. Akhirnya nambahin masalah. Subhanallah, dibunuh sekalian. Setelah dibunuh sekalian, apa yang terjadi? Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadallahu ala rajulin alim. Tanya lagi sama seorang yang mengetahui menurut dia, maka kemudian dikasih petunjuk kepada orang yang berilmu lain. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, dia sudah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah, ada kesempatan bertaubat ya? Kata dia, na'am, may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dia antara dirinya sama taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika dia mau bertaubat, tidak ada penghalang. Subhanallah. Ini yang terjadi. Lihat bagaimana orang yang berilmu tadi, dia mengetahui tentang sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjelaskan kalau engkau mau, maka jelas kesempatan yang terbuka, tinggal mau apa enggak. Maka apa yang terjadi? Entalik ilal ardi kada wa kada, disuruh pergi ke mana? Sebuah tempat, ke tempatnya Rasulullah. Ya, kemudian fa innaha biha unasun ya'budullah fa'budullah ma'ahum. Ada orang-orang yang menyembah Allah di sana, maka sembahlah Allah bersama mereka. Subhanallah. Lihat caranya. Karena orang-orang yang bertobat illa Allah SWT illa man taba wa amana wa amila salihan. Ya. Maka mereka akan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Sayyi'atihim hasanat. Ya, makanya orang ini ngerti, maka kemudian ditunjukin ke tempat yang dimana mereka menyembah Allah semata. Kemudian wala tarji ila ardi. Dia perhatikan nasihatnya. Yang pertama, dia disuruh apa? Disuruh, kalau kita bilang istilahnya hijrah. Satu. Yang kedua, disuruh meninggalkan lingkungan yang buruk. Ya, ini perintahnya. Jangan balik ke lingkungannya, hijrah. Karena yang membuat dia 99 orang karena lingkungan yang buruk. Nasihat siapa di sini? Orang yang berilmu. Kalau rahim ngelihatnya apa? 99 dibunuh. Wah, enggak mungkin. Karena mengukur sama manusia ya. Kalau bicara manusia sama Allah, ya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dari
dalam perkara ini sebuah nasihat yang besar. Dikatakan fa'innaha ardun sawa'in, ya, fantalaqa hatta idza nisfut tariq atahul maut. Ada sebuah kejadian yang luar biasa, ya. Akhirnya kemudian dia pergi ke suatu tempat tersebut. Ketika belanja, ya, dia ke tempat yang jauh tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencabut nyawanya di tengah jalan. Nah, ketika dicabut nyawanya, dan kemudian dijelaskan di sini, ya, tempat yang tadi tidak boleh dikembalikan lagi karena sesungguhnya ini adalah tempat yang buruk. Nah, ketika pergi, maka dia di tengah jalan pun meninggal. Setelah meninggal, fahtasamat fihi al-malaikatur rahmatu wal adab, maka berselisihlah antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan apa? Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang itu dengan tujuan berapa? Taubat, terus kemudian dia ingin menghadap, ya, wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat, istilah kita taubat karena Allah. Jelas? Ini kata malaikat rahmat. Kata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan. Malaikat adab mengatakan, nah, dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Malaikat rahmat mengatakan, dia perjalanan taubat karena Allah, berusaha jalan. Anda mengatakan, nah, amalnya belum ada. Paham ya? Kemudian fa'atahu malakun fi suratil adab. Maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Faja'alu bainahum, dijadikan di antara keduanya hakim, ya. Kemudian faqala qisu ma baina ardain, dikatakan suruh mengukur antara dua tempat itu tadi, antara jaraknya dia dari daerahnya ke sana pas dia meninggalnya di posisi di mana. Kemudian fa'ila ayyadihi ma kana adna fa huwa lahu, mana tempat yang lebih dekat, ya, maka itu tempatnya dia. Contoh nih, kalau jaraknya dia di tengah-tengah, kalau nggak sampai separuh, ya, perjalanannya, maka dia kena adab. Paham ya? Diambil malaikat adab. Tapi kalau sudah separuh lebih dekat kemana? Ke tempat yang tadi dia mau tobat, maka jaraknya dia adalah dalam posisi seperti itu, yaitu mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah faqasuhu fawajaduhu adna, subhanallah, ila al-ardi allati aradat faqabadathu malaikatur rahmah. Ternyata begitu diukur oleh Allah, apa yang terjadi? Ternyata lebih dekat lagi, sudah mau lebih dekat ke tempat yang dia mau tobat. Akhirnya diambillah sama malaikat rahmat. Inilah sayangnya Allah ke hambanya. Dia perjalanan tobat, malaikat rahmat akan mengambil dia. Kenapa? Tobat karena masih jalan, belum mulai amal. Ini menunjukkan bahwa Allah itu lebih sayang berlipat ganda dibanding dengan manusia sama manusia. Kadang-kadang manusia sama manusia ada orang jahat, ya, ini sifatnya. Kayak Rahim tadi yang mengatakan nggak mungkin kalau dilakoni, karena ukurannya manusia sama manusia. Kalau ukurannya manusia sama Allah, Allah itu maaf dengan syarat kita mau jalan menuju Allah saja. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Dosa. Ya.
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 106 107. Rasulullah SAW lama syidun ussisa ala taqwa min awal yawmin Siapa? Lama syidun ussisa ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Para ulama, wallahu yuhibbul mutahhirin. Para ulama itu menjelaskan ya, tentang permasalahan ayat ini. Masjid yang pertama kali didirikan yang fondasinya berdasarkan takwa. Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan itu Masjid Kuba, ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi. Ya. Kemudian dijelaskan di sini bahwa masjid itu fondasinya didirikan dengan ketakwaan. Apa tujuannya? Ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Dari apa? Dari dosa. Dari dosa. Allah persaksikan itu masjid dibangunnya. Ketika mereka ingin mensucikan diri, dibangunnya fondasinya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang mutahhirin, yang membersihkan dirinya dari dosa. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar. Istighfar ini secara bahasa diartikan adalah talabul maghfirah, ya, meminta ampunan. Wazannya istaf'ala, ya, istaghfar. Ya. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan pengertian masalah istighfar. Ketika orang mengatakan astaghfirullah, yaitu apa? Dia meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah ini bukan sekedar minta ampun ya Allah, tapi maghfirah itu yaitu meminta untuk ditutupi aibnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kadang-kadang kita baca ini di pagi dan sore hari untuk meminta menutupi aib. Allahumma inni as'aluka, di antaranya doanya, doa pagi sore apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Kalau kita mengatakan ya Allah afiyah, ya Allah tutupilah auratku dan amankanlah rawat, pemeliharaan apa? Amankanlah apa-apa yang menjadi pemeliharaan. Ya. Ini yang kemudian yang disebut dengan makna istighfar sebenarnya. Maka ketika seseorang itu meminta ampun kepada Allah, astagfirullah, itu secara tidak langsung dia juga meminta untuk ditutupi aibnya. Ya. Karena yang membuat kita merasa aman keluar rumah itu cuma satu, aib kita ditutupi. Itu karena pada dasarnya seseorang itu kalau tahu, Al-Imam Wasi dia mengatakan apa? Kata dia, kalau seandainya dosa itu keluar kamu, ya, maka nggak ada yang mau dekat kepada itu. Seorang ulama yang terdahulu yang luar biasa zuhudnya, dia mengatakan perkara ini. Dia menjaga dirinya, tapi dia bisa ngomong kalau dosa itu bisa keluar kamu, orang nggak bakal mau dekat sama dia. Dia ngerasa bahwa dirinya apa? Berdosa, bukan amal solehnya. Kemudian juga ini dia Muhammad bin Masih dia mengatakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tuba liman wajada fi sahafatihi istighfaran katsiran. Maka beruntung orang-orang yang mendapatkan di catatan amalnya tulisan istighfar yang banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan dari istighfar tersebut dunia dan akhirat. Kalau orang banyak istighfar, jadi kalau catatannya ada istighfarnya, mereka bahagia senang. Karena pada dasarnya sistem dosa, kalau kemudian Allah mau mengampuni, yang dikatakan adalah dua. Satatu halaka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Allah mengatakan aku ampuni dosamu di dunia, aku tutupi aibmu di dunia, dan hari ini aku ampuni engkau. Jadi
Jadi itu ketika Allah mengampuni dosa hambanya, ketika dia berikan kitabnya dari tangan kanan, maka Allah mengangkat itu. Ketika ditanya dosanya, dan subhanallah ya, dosa yang ditanya cuma dosa kecil. Dosa besarnya sama Allah ditutupi. Subhanallah. Inilah ya kebahagiaan ketika mereka memiliki catatan kebaikan dan Allah berikan dari tangan kanannya. Karena pada dasarnya yang dilakukan di dunia Allah tutupin aibnya. Makanya subhanallah orang kelihatan baik. Orang kelihatan baik pada dasarnya bukan dirinya baik, jangan salah. Tapi pada dasarnya karena Allah nutupin aibnya. Coba kalau aib masing-masing diri kita buka. Ada istilah kelihatan baik. Semua orang akan menghujat aibnya. Dia mengatakan dirimu pernah melakukan ini, dirimu melakukan ini. Makanya kita kalau punya teman dekat dan teman dekat itu khianat, dibuka aib kita. Apakah kita merasa di saat itu merasakan ketenangan? Jawabannya enggak. Bahkan ada orang mengatakan anak pegang kartu asnya dia. Betul apa enggak? Yang dimaksud kartu as apa di sini? Aib. Maka orang itu tadi yang ngomong pegang kartu asnya melihat dengan cara pandang menghormati atau enggak sama sekali. Ini menunjukkan ya kalau orang sudah mulai ngomong kayak gitu berarti apa? Karena tahu aibnya dia. Jangan jahan itu sudah. Betul. Ini kondisi kenyataan sebenarnya. Manusia padahal cuma baru tahu aibnya berapa? 1-2 biji. Dia nggak tahu aibnya bangun sampai tidur lagi kan? Makanya terkadang subhanallah terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ya, ada seorang suami peruqyah dan istri ini hafid Quran. Suatu saat si istri ini kemasukan jin, kemudian diruqyah sama suaminya. Anda tahu apa yang terjadi? Jinnya ketawa-tawa. Dan kata suami pikir, oh pantas. Dipanggil temannya, dibacain sebentar sudah teriak-teriak ini jin. Akhirnya keluar. Tahu? Padahal suaminya perlu yang luar biasa. Tahu yang membuat jinnya enggak bereaksi? Apa? Apa kira-kira? Tahu? Si istri kenal benar suaminya, ngerti aibnya luar biasa. Akhirnya si jin nggak bereaksi. Makanya ya orang kalau sudah mau menasihati istrinya, kalau si suami nasihatin istri masuk nggak kira-kira? Kebanyakan masuk nggak? Caranya gimana? Butuh pihak ketiga buat memberitahu kondisi dengan mengatakan kalau pihak ketiga yang menasihati seakan-akan nasihat itu merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Dia menjadi orang yang baru mendengarnya. Oh itu nasihat bagus. Nasihat seperti itu. Padahal suaminya pernah ngomong itu nasihat. Jadi inilah kenyataan sebenarnya. Ya. Bagaimana kemudian ketika seorang mengetahui aib orang lain, ya, maka kemudian dia punya cara pandangnya berubah. Padahal cuma sedikit aib yang kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengetahui aib kita total. Bahkan apa yang di hati kita setiap hari Allah kenal benar. Allah tutupin semua itu. Ini yang disebut dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangnya kepada hambanya. Dan gak ada satupun yang dibuka. Padahal kita khianat bukan cuma sama Allah, tapi sama manusia, sama sebelah kita sendiri kadang khianat. Sama siapapun di sekitar kita yang kita ngomong secara lisan orang itu baik, tapi kita mengkhianati dari belakang dan dia buruk sebenarnya. Jelas. Ya. Kemudian juga Kemudian bagaimana ketika seseorang itu istighfar, ya, dikatakan kepada Nabi Nuh, Rabbukum innahu istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ya, ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar. Ya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya, yursilis sama 'alaikum midrara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian meminta ampun, istighfar. Perhatikan karena Allah akan menurunkan hujan. Satu, memberikan keberkahan dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, memberikan kalian harta dan anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah mengalirkan sungai-sungai dan juga menumbuhkan tanaman kebun. Kemudian Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqar. Ya. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan keagungannya? Ini yang terjadi ya Allah. Karena seseorang ketika tahu Allah itu Maha Maaf, dan dibalik maafnya Allah SWT memberikan nikmat yang luar biasa, harusnya mereka memuliakan Allah semakin besar. Contoh manusia sama manusia, kita nih ya dolim sama orang. Contoh, tiba-tiba orang itu berbuat baik terus sama kita dolim, kita dibalas baik sama dia, kita kasar, kita dilembutin sama dia. Kira-kira kita tambah kurang ajar sama kita, Pak, atau tambah hormati? Tambah hormati. Kita melihat dia, ini orang baik, ini orang luar biasa. Kita bisa gitu sama orang. Dan Allah lebih besar daripada orang-orang. Ya, kita ini maksiat, ya ini Allah ngasih rezeki, ngasih hidup, ngasih macam-macam, dikasih sehat, dikasih apa. Padahal kalau kita melihat ke orang, kita beberapa kali mendolimin orang itu dibalas dengan kebaikan, kita pun bingung dan kaget. Tapi kenapa kita nggak bingung dan kaget ketika Allah melakukan itu? Jadi manusia melihat orang yang membalas dengan kebaikan, maka dia hatinya akan berubah, melihat dia adalah orang yang terhormat dan mulia. Tapi kenapa kita tidak melakukan Allah di sisi itu? Paham ya? Ini titik baliknya sebenarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ulama menjelaskan istilah nasuha. Nasuha di sini perhatikan kata-katanya. Kita kalau bicara nasuha, kita selama ini mengartikan nasuha itu apa? Nasuha itu adalah taubat yang tidak akan diulangi lagi. Jelas? Artinya dosanya kita nggak bakal mengulang perkara yang sama. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kayak ulama mengatakan nggak mungkin susu balik ke sapinya. Mungkin nggak? Kalau sudah keluar, nggak mungkin kan? Maka tidak mungkin juga ya orang kalau sudah namanya nasuha kembali ke kebiasaannya. Itu istilah nasuha. Kayak susu nggak mungkin balik ke sapinya. Kalau kayak kita seringnya ngomongin itu kan pepatah istilah Arab, susu nggak mungkin balik ke sapinya. Kalau kita nasi nggak mungkin, bubur nggak mungkin jadi nasi. Betul kan? Ya. Sudah. Sekarang dibalik, orang ketika sudah terlambat mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita balik. Jangan sampai bubur jadi nasi. Artinya jangan sampai kita ulangi perkara yang dulu. Kalau tobat minta ampun selesai. Maka ini istilah disebut dengan kata nasuha. Itu yang kemudian Allah inginkan dari hambanya.
Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Apa yang disebut dengan yukafir ankum sayyi'atikum. Kalau kita sudah tobat, dosa kecilnya ikut hilang. Paham? Ya. Kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan membukakan pintu surga, memasukkan kita ke dalam surga. Ini yang dimaksud, subhanallah. Dosa kecilnya ikut hilang. Sayyi'at. Makanya Allah katakan, kenapa disebut istilah sayyi'at? Pernah tahu hadis Rasulullah? Wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Sayyi'at yang dimaksud di sini dosa kecil atau besar? Kecil. So. Dan tobatnya dosa besar atau kecil? Besar. Maka dosa kecilnya ikut hilang. Bagaimana Allah nggak ngasih rahmat ke kita? Padahal yang dimaksud tobatnya gede, tapi kecilnya ikut hilang. Inilah rahmat Allah yang begitu dahsyat, ya ikhwan. Dengan sebesar ini, ya rahmat Allah luar biasa. Kemudian kita masih sekutu aneh dengan mengatakan apa mungkin Allah tidak? Jelas ya. Ini bagaimana cara Allah menghapuskan dosa lewat istighfar, lewat taubat. Nah, yang berikut, ya, dalam hadis Qudsi disebutkan adnaba abdun dan seorang hamba berbuat dosa. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, kemudian dia mengatakan Allahumma firli danbi. Ya Allah, ampuni dosaku. Kata-kata Allahumma firli danbi ini apa? Istighfar, meminta ampun. Kemudian faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bid-dhanbi. Ya. Allah mengetahui, ya, menyaksikan bahwa hamba-Mu, ya, meminta ampun kepada kenapa? Karena dia sadar dia memiliki Allah yang bisa menghukum dengan dosa atau bisa mengampuni dengan dosa tersebut. Kemudian diampuni sama Allah, kemudian balik ngulangi lagi, kemudian tsumma ada fa'adnaba, ngulang lagi dosa. Jelas. Kemudian ngomong lagi, ya Rabbi firli, ya Allah ampuni. Istighfar, Rabbi firli. Betul enggak? Ya. Kemudian Allah ngomong lagi, abdi adnaba dan hamba-Ku berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru bidambi wa ya'khudhu bidambi. Dia faham kalau dia memiliki Allah yang bisa mengampuni dosanya atau menghukum karena dosanya. Kemudian tsumma ada fa'adnaba, ngulang lagi balik dosa lagi. Ya Rabbi firli dambi, ya Allah ampuni dosa. Kemudian kata Allah, adnaba abdi damban, hamba-Ku, ya, berbuat dosa dan dia sadar dia memiliki Allah yang bisa mengampuni dan bisa menghukum. Terakhir Allah mengatakan i'mal ma syi'ta qad ghafartu laka. Lakukan semaumu, aku telah mengampuni dosamu. Selama bertaubat Allah pun kita. Dalam posisi seperti ini, ulama menjelaskan, ya, seharusnya, ya, ini menunjukkan bahwa pintu, ya, yang berbeda-beda dengan istighfar, meskipun sama-sama dapat menggugurkan, pada dasarnya istighfar adalah berdoa. Inti istighfar adalah berdoa. Tadi apa yang kata Allah? Allahumma firli. Doa bukan? Ya. Istighfar itu doa sebenarnya. Meminta ampun dalam kondisi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Maka istighfar yang sempurna tadi disertai dengan pengampunan. Ini intinya di sini, ya. Disertai dengan tobat. Maka ketika seorang istighfar disertai dengan tobat, maka akan menimbulkan rasa takutnya kepada Allah. Itu harusnya. Tapi sering seseorang itu, ya, nggak mencapai sifat ini. Kalau orang sudah takut, ya, dia akan menyandarkan kepada Allah yang disebut dengan inabah. Kemudian amal-amal hati yang lain bisa menggugurkan dosa-dosanya.
dosa yang lain ikut gugur. Tapi pertanyaannya, ada enggak orang yang kemudian ketika berbuat dosa lisannya tak yang istighfar? Banyak. Istilah ini oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, artinya mereka disebut dengan ini. Paham? Istilahnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi disebut dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Ya. Di bab mana? Coba berarti. Kita pernah dulu pelajari di awal. Perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tentang masalah ightar. Ya, persis. Yes, ya. Ini dia. Saya ketikkan. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi? Mengatakan bahwa tughalitun nafs, ya, disebutkan fa'innal abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflah min asbabil mudirrah lahu fid dunya wa akhiratihi wa lahu. Seseorang itu, ya, itu kalau dia melakukan kemaksiatan, dia paham benar bahwa kemaksiatan dan kelalaian itu penyebab kerusakan dia di dunia dan di akhirat. Sepakat ya? Kenal ya? Paham ya? Nah, kemudian disebutkan, ya, maka walakin tughalituhu nafsuhu bil ittikal. Tapi ada orang, ya, yang menipu di jiwanya sendiri, ya, dengan apa? Bil ittikal. Tahu ittikal? Hah? Apa? Menggampangkan. Ya, kalau kita berpangku tangan, gampangi, nyepelein, ya, dengan apa? Ala afwillah wa maghfiratihi, dengan ampunan Allah dan apa? Maafnya Allah dan ampunannya. Makanya apa yang dia lakukan? Yang pertama nih, bitaswifit taubah. Dengan apa? Dia taswifut taubah itu nunda tobat. Satu. Betul? Yang kedua, dengan istighfar bil lisan. Dikatakan sama Imam Ibnu Qayyim istighfar pakai lisannya. Kenapa dikatakan istighfar bil lisan? Karena hatinya sama badannya nggak nunjukin istighfar sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya ikhwah. Ya, kadang-kadang dia melihat orang berbuat dosa, dia ngomong astagfirullah. Dikerasin lagi. Tujuannya apa? Kalau orang istighfar seakan-akan dia nggak suka sama itu. Padahal aslinya dia punya rencana pengen niru kayak gitu. Supaya nutupin kebusukannya, caranya gimana? Lisannya yang berjalan. Betul nggak? Dan dikeras-kerasin lagi. Ya Allah, haram, astagfirullah ini. Karena ketika melihat itu sebuah keburukan, ya, nggak perlu dia membela diri dengan lisan yang luar biasa. Karena yang dibutuhkan bukan lisan, badannya sama hatinya gerak. Ini yang terjadi. Kemudian juga bifi'il mandubat tawatan na'udzubillah. Kadang-kadang seseorang itu tertipu, ya, dengan apa? Mereka padahal bermaksiat sama Allah, tapi nutupnya pakai apa? Amalan sunnah. Sholat malamnya atau puasa Senin Kamisnya luar biasa, dolimnya tetap berjalan. Iya kan? Makanya sering orang hidup, Ustaz, paling ke masjid 5 waktu, katanya tahajudnya kan, tapi kenapa kok dolim luar biasa misalnya? Ini namanya apa? Nipu diri, paham? Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wabil ilmi tarfa'u bil ilmi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita minta hidayah, minta hidayah. Dengan pakai ilmu kadang-kadang ini kurang. Ente nggak tahu, ente baru belajar kapan? Baru buka Quran kemarin.
sudah ngomong sama masalah dan la haula wala quwwata illa billah. Terjadi kadang-kadang ya ada orang nih yang mau nipu perempuan supaya dilihat nih, oh ini orang jal soleh impian. Pakai apa? Pakai dalil keluarnya. Nasihatnya. Coba buka ayat ini, coba buka ayat ini. Padahal googling. Alhamdulillah terjadi. Buat apa? Nipu. Nah, sampai istilahnya apa? Orang sebut pacaran syar'i. Ngomongnya di WA, ya waktu tak waktunya tahajud. Nah, dakwahnya setan ya. Iya. Itu namanya apa? Mereka menipu dengan cara apa? Yaitu ngikutin amalan sunnah dan lain sebagainya. Kemudian juga dikatakan apa? Wabil ihtijaju bil qadar. Kalau sudah nabrak bro, ya, sudah dia sudah bisa apa-apa. Ngomongnya apa? Paling gampang les dengan mengatakan takdir ya. Mau diapain takdir? Ya sudah tahu semua takdir. Tapi pada dasarnya Allah ngasih tahu ini nggak benar, efeknya kayak gini. Tapi paling lari dari kenyataan paling gampang apa? Ngomongnya takdir, takdir yang betul. Subhanallah. Betul apa? Ini yang terjadi. Maka hati-hati orang-orang yang kemudian mereka menipu dirinya sendiri yang ditipu, bukan orang lain. Orang lain hanya melihat dohirnya, mengatakan kayaknya orang, tapi pada dasarnya dia menipu dirinya sendiri dengan mengatakan keburukannya ditutupin sama dirinya supaya dia terus melakukan keburukan yang sama. Seakan-akan itu sebuah perkara yang baik, padahal yang ditipu diri ini yang lebih mengerikan. Kalau orang menipu orang banyak terjadi, tapi nipu dirinya untuk masuk ke dalam adab Allah Azza wa Jalla, ini yang lebih mengerikan. Dia kepengen bahagia, tapi dia ditipu dengan kebahagiaan yang palsu. Jadi sadarilah, jangan sampai kita menipu diri kita yang berujung pada penyesalan jalanan. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari fitnah-fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.